Selamat datang di LEDjobs. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan cara penyambungan atau mungkin sebuah review sebuah LED controller T1000S. LED controller T1000S ini bukanlah barang baru bagi saya, karena sekitar 2 tahun lalu saya sudah pernah membuat video tentang T1000S ini. Cuma karena waktu itu LED controllernya bukan punya saya sendiri dan masih sangat pemula dalam membuat video, jadi mungkin banyak informasi yang kurang tersampaikan. Oke, jadi setelah cukup lama, akhirnya saya beli sendiri LED controller T1000S ini untuk menambah koleksi LED controller yang telah saya upload video sebelumnya, seperti SP107E, SP110E, LC1000A, RF12 tombol, ESP8266, Arduino Base, dan lain sebagainya. Oke, jadi dalam satu paket terdapat beberapa kelengkapan antara lain unit T1000S, SD card, obeng mini, dan sebuah buku petunjuk. Bila kita baca buku petunjuk, terdapat beberapa informasi yang penting untuk kita ketahui. Fitur yang dimiliki oleh T1000S antara lain level gray dari 32 hingga 65536 dan support software gamma correction. Dapat mengoperasikan hingga 1024 atau 2048 LED pixel. Kontrol pola LED animasi secara offline melalui file .led yang tersimpan di dalam SD card. Dapat menyimpan atau memainkan hingga 16 pola LED animasi. Format SD card sebelum menyimpan file dengan format FAT. Penyimpanan program atau file .led harus berurutan dengan angka. Pemrograman pola animasi dapat menggunakan software LED Edit 2014. Namun, setelah saya cek pada file bawaan di SD card, terdapat versi terbaru yakni LED Edit 2020. Bila teman-teman ingin download file LED Edit 2020, silakan ikuti link di kolom deskripsi. Selanjutnya, LED controller T1000S ini dapat digunakan untuk mengontrol cukup banyak tipe LED IC. Sebagai contohnya, LED tipe WS2812B yang sudah sering saya jadikan contoh. Kemudian fungsi tombol dan keterangan port. Tombol set digunakan untuk memilih tipe IC atau tipe LED saat SD card tidak dipasang. Tombol mode digunakan untuk mengganti file atau pola nyala LED untuk ditampilkan. Tombol speed plus dan speed minus digunakan untuk merubah kecepatan pola animasi. Bila tombol speed plus dan speed minus ditekan bersamaan, semua efek akan ditampilkan secara berulang. Kemudian input tegangan di sini tertulis 7,5 hingga 24 volt. Namun pada body fisik T1000S ini tertera tegangan 3,3 hingga 24 volt. Dan pada kenyataannya, saya menggunakan input tegangan 5 volt untuk supply ke T1000S dan sekaligus supply ke LED WS2812B. Dan rangkaian LED dapat menyala tanpa suatu masalah. Kemudian di sini juga ada keterangan lain yang menjelaskan terminal clock, terminal data, terminal ground, terminal A, dan terminal B. Terminal A dan terminal B ini, kalau dilihat dari diagram pemasangan, sepertinya ditujukan bila LED yang ingin dikontrol ada cukup banyak.
lebih dari 1024 atau 2048 pixel. Jadi dapat menggunakan opsional tambahan controller T1000S yang disambungkan secara serial. Namun karena pada praktek kali ini kita tidak menggunakan LED sebanyak itu, jadi diagram penyambungan seperti ini belum diperlukan. Kemudian di sini juga terdapat beberapa informasi umum mengenai beberapa parameter dalam pengoperasian perangkat T1000S ini. Oke, sekarang kita coba rangkai T1000S dengan LED RGB WS2812B. Untuk LED RGB WS2812B, di sini saya menggunakan LED strip yang saya rakit pada project sebelumnya untuk controller LC1000A. LED strip yang saya gunakan ada 8 pixel secara horizontal dan 5 pixel secara vertikal. Jadi total LED yang digunakan kali ini ada 40 LED pixel. Kemudian untuk power supply, di sini saya menggunakan power supply yang sudah diturunkan tegangannya menjadi 5 volt DC. Kabel 5 volt dari power supply dan LED disambungkan jadi satu di terminal V-in pada T1000S. Begitu pula kabel ground dari power supply dan LED juga disambungkan pada terminal ground pada T1000S. Kemudian kabel data dari LED RGB WS2812B disambungkan ke terminal data pada T1000S. Oke, bila semua sudah terpasang dengan benar, kita coba hubungan rangkaian ke sumber tegangan. Namun untuk kali ini kita tidak pasangkan SD card terlebih dahulu untuk melihat isi program default dari controller T1000S ini. Oke, dapat diperhatikan terdapat beberapa program atau pola default dari T1000S ini. Dari program default saja kita sudah dapat menikmati efek atau pola LED yang cukup menarik. Namun, berdasar pada uji coba T1000S terdahulu, tidak semuanya terdapat program bawaan. Oke, karena tujuan saya membeli T1000S ini bukan untuk program default, tapi karena kemampuannya untuk menampilkan efek pola LED yang dapat dikostumisasi. Sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan efek custom menggunakan software LED Edit 2020. File atau software LED Edit 2020 ini saya copy dari SD card saat pertama kali datang. Dan bila teman-teman ingin mencoba software LED Edit 2020 ini, teman-teman bisa download melalui link yang ada di kolom deskripsi. Buka LED Edit 2020 melalui PC atau laptop. Buka project baru dengan cara klik File, kemudian pilih New Project. Pilih controller T1000S dan pilih tipe LED WS2811. Klik Browse untuk menentukan di mana file akan disimpan. Klik Project Config dan pilih Auto Config. Masukkan horizontal pixel 8 dan vertikal pixel 5. Kemudian klik OK.
maka akan didapati sebanyak 40 LED pixel pada lembar kerja. Berikutnya kita akan aplikasikan beberapa efek pada LED kita. Klik video effect, kemudian pilih efek color change. Bila dirasa pelan, kita dapat merubah speed dengan cara klik tombol F6 atau F7. Oke, berikutnya kita akan merekam efek color change ini menjadi sebuah file .let yang nantinya akan kita simpan ke dalam SD card dan kita jalankan pada T1000S. Klik tombol record untuk merekam efek atau pola animasi LED. Perhatikan angka count up yang menjadi indikator perekaman ini. Angka count up ini merupakan perhitungan frame dari file SWF yang di capture. Supaya efek yang kita rekam smooth dan file .let yang dihasilkan tidak terlalu besar di SD card, usahakan warna awal ketika klik record adalah warna terakhir saat kita klik stop record. Oke, setelah tombol stop record ditekan, maka kita telah selesai membuat program pertama. Selanjutnya, kita akan buat program kedua. Pada window program, klik Add untuk menambahkan program. Klik video effect dan pilih elliptic diffusion. Kemudian klik record untuk merekam. Setelah dirasa rekaman cukup, klik tombol stop untuk menghentikan rekaman. Oke, jadi sekarang kita sudah punya dua efek atau file .let. Selanjutnya, kita buat program ketiga. Kita akan buat efek bendera Indonesia dari file SWF hasil download dari internet. Klik tombol open, kemudian pilih file bendera Indonesia. Ulangi cara merekam seperti step pertama dan step kedua. Oke, sekarang kita sudah punya 3 efek atau program .let. Untuk memastikan semua program sudah terisi dengan benar, klik 2 kali pada list program yang ada pada bagian kiri layar. Berikutnya kita akan ekspor file .let ini ke SD card. Klik export, kemudian klik export effect. Tingkat kecerahan warna LED dapat diatur dengan cara merubah nilai pada dimming. Karena bila terlalu terang akan cukup menyilaukan mata. Ubah sequence atau urutan LED menjadi GRB. Karena inilah urutan LED WS2812B yang digunakan. Bila sequence LED tidak dirubah, maka akan ada kemungkinan ada warna yang tidak sesuai. Berikutnya pilih lokasi di mana file .let akan disimpan. Selanjutnya, buka lokasi penyimpanan file .let. Kemudian copy file-file tersebut ke SD card. Setelah ketiga file .let sukses tersimpan, masukkan SD card ke controller T1000S. Hubungkan power supply ke sumber tegangan dan amati efek nyala LED.
Dapat diperhatikan semua efek atau pola yang telah kita buat dengan LED Edit 2020 mampu ditampilkan dengan baik oleh LED dan T1000S. Hanya saja untuk pola bendera Indonesia tidak mampu ditampilkan dengan cukup baik. Menurut saya hal ini karena jumlah LED atau pixel yang kurang banyak. Dan saya yakin bila menggunakan LED matrix dengan LED yang lebih banyak, pola bendera Indonesia ini akan mampu ditampilkan dengan lebih baik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya akan coba membuat video tutorial untuk membuat pola lain di lain kesempatan. Jadi, pastikan jangan lupa klik tombol subscribe ya. We are heroes to